Sering merasa terjebak dalam rutinitas? Rasanya kayak saban hari sama aja, seolah-olah waktu terus berjalan tapi kita tetap di tempat yang sama. Kadang, kita berpikir untuk berubah, tapi ketika kesempatan itu datang, kita malah ragu, memikirkan ulang apakah kita benar-benar ingin berkomitmen. Chapter 1, Mengapa kita fobia terhadap perubahan? Setiap kali kita ingin berubah, ada suara kecil yang berbunyi di dalam kepala. Suara itu seringkali mengatakan, tapi ini sudah nyaman, kenapa harus repot-repot berpindah? Apakah kamu pernah merasakannya? Situasi ini bukan hal baru. Banyak dari kita, baik mahasiswa yang sedang menghadapi tanggung jawab baru atau pekerja yang merasa terjebak di rutinitas, mengalami dilema ini. Kita memang belajar untuk menjadi nyaman dengan kebiasaan buruk. Tapi, ada ironi di sini. Kita sering memikirkan perubahan seperti jembatan yang harus kita lalui. Sayangnya, jembatan itu tak terlihat jelas. Perubahan terasa menakutkan karena ada ketidakpastian di ujungnya dan kita lebih suka memilih ketidakpastian yang sudah kita kenal. Mari kita gali lebih dalam, kenapa kita sering menunda untuk bergerak maju. Kita harus paham, banyak dari keputusan kita bukan karena kita malas, tetapi karena kita takut dengan hasil baru yang belum terjamah. Ketika ada keinginan untuk melakukan sesuatu, kita seringkali dibayang-bayangi oleh apa yang bisa salah. Kita biasanya bertanya, apakah kita cukup bagus? Apakah usaha kita akan menghasilkan sesuatu? Pertanyaan yang berputar di kepala inilah yang membuat kita terjebak dan bingung mengambil langkah pertama. Sosok-sosok di sekitar kita, mereka juga merasakannya. Entah itu dosen yang takut mencoba metodologi baru atau ibu rumah tangga yang ragu untuk memulai usaha kecil. Pada akhirnya, semua itu kembali pada kita. Apakah kita benar-benar ingin keluar dari zona nyaman yang sebenarnya bukan nyaman, melainkan jebakan? Chapter 2, Akibat dari menunda, satu langkah ke belakang. Menunda adalah kebiasaan yang sudah meresap. Banyak yang merasa tidak enak, tetapi tetap membiarkannya, seolah itu normal. Mari kita lihat seorang mahasiswa yang merencanakan untuk studi dengan serius. Namun, ia selalu tergoda untuk menonton video atau scroll media sosial alih-alih membuka buku. Dalam seminggu, banyak hal yang bisa dilakukan jika kita memanfaatkan waktu dengan bijak. Namun, menunda bukan hanya soal kehilangan waktu, itu yang lebih mendalam. Studi menunjukkan bahwa semakin kita menunda, semakin tinggi tingkat kecemasan kita, dan ini menciptakan siklus yang sulit diputus. Ketika kita menunda, kita juga menunda kesempatan untuk berkembang dan belajar. Bayangkan jika kita melakukan satu hal kecil setiap hari. Jika seorang pekerja mengecek satu email yang tertunda setiap hari, mungkin dalam sebulan dia bisa menghapus setumpuk kerjaan yang selalu membebani pikiran. Oleh karena itu, penting untuk menyadari dampak negatif dari kebiasaan ini dan mengambil langkah nyata. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat menghasilkan dampak besar dalam jangka panjang. Jadi, sudah saatnya kita bertanya pada diri sendiri, seberapa sering kita membiarkan waktu terbuang sia-sia? Chapter 3, Teori Psikologi di balik kebiasaan buruk. Ada konsep dari psikologi yang relevan yakni, model prokrastinasi. Teori ini menyatakan bahwa alasan utama kita menunda adalah karena ketakutan akan gagal atau tidak sempurna. Kita memang cenderung menghindar daripada menghadapi ketakutan tersebut. Contohnya, seorang dokter yang ingin memperbarui pengetahuan. Ia mungkin ragu untuk menjalani kursus karena takut tidak sanggup mengejar atau merasa bahwa bidangnya terlalu berat untuk dipelajari lebih dalam. Ini lebih umum dari yang kita kira. Banyak orang beranggapan bahwa menghadapi ketakutan lebih sulit daripada menggantungkan harapan pada sesuatu yang mungkin tidak akan melahirkan hasil. Dengan memahami akar dari perilaku ini, kita bisa lebih berhati-hati dalam menghadapi tantangan.
Dalam keseharian, coba perhatikan bagaimana kita seringkali menghindar daripada mengambil langkah. Dengan memahami pola pikir ini, kita yang ingin tumbuh dapat mulai mengubah mindset. Terkadang, hanya pergeseran kecil dalam cara pandang kita bisa membuka jalan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Toh, setiap langkah kecil yang kita ambil bisa jadi adalah langkah menuju perubahan yang kita inginkan. Chapter 4, Jembatan Menuju Perubahan yang Berhasil. Mungkin setelah memahami semua ini, ada pertanyaan yang muncul di benak. Lantas, harus mulai dari mana? Setiap perubahan harus dimulai dengan langkah kecil dan terarah. Pertama, cobalah membuat tujuan yang jelas. Misalnya, jika ingin lebih produktif dalam belajar, buatlah jadwal harian yang realistis. Kedua, tentukan waktu khusus untuk mengerjakan tugas tanpa gangguan. Menghilangkan distraksi adalah langkah penting. Ketiga, jangan ragu untuk memberi reward pada diri sendiri. Misalnya, setelah menyelesaikan tugas, izinlah diri untuk menonton episode favorit. Sedikit demi sedikit, kebiasaan ini akan terbangun. Ingat, perbaikan tidak harus instan, tapi harus konsisten. Proses ini mirip dengan menanam pohon. Jika kita merawatnya dengan baik, dalam jangka waktu tertentu, kita akan menikmati buah yang manis. Ini adalah langkah awal menuju perubahan yang nyata. Apakah kamu sudah siap untuk memulai? Chapter 5, Mengubah Mindset, Komitmen Sejati. Seringkali kita menjalani kehidupan dengan mindset yang keliru. Mindset pertumbuhan adalah kuncinya. Ketika melihat dirimu dari perspektif berbeda, kamu akan menyadari bahwa tidak ada kesalahan yang sia-sia. Setiap usaha, bahkan yang gagal sekalipun, adalah pelajaran berharga. Misalkan, ada seorang ibu yang merasa gengsi untuk menerima bantuan saat kesulitan. Namun, saat ia membuka diri untuk belajar dari pengalaman orang lain, pertumbuhannya begitu cepat. Jadi, sudah saatnya kita berkomitmen pada perubahan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya ingin terus berada di sini atau bersedia melangkah lebih jauh? Jawaban tersebut akan menjadi penentu arah perjalanan kita. Mengubah mindset bukanlah perkara mudah, namun jika kita serius berkeinginan untuk tumbuh, setiap langkah kecil akan terasa lebih berarti. Kuncinya adalah keyakinan bahwa kita mampu meraih lebih baik. Yuk, bergabung dan terus tumbuh di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.